Kalau kita sebetulnya kan kadar apa ya, otak kita diberikan Allah itu kan luar biasa besar. Tapi seberapa sih kita menggunakan itu tuh kan? Iya. Tinggo ngaji ora patek Jojo kan. Tinggo ngapal ora patek gitu. Iya. Tinggo bisnis susah didik wegah gitu. Nah, terus mau yang mana gitu? Iya. Ya kalau mau ambil jalan jadi penghafal sungguh-sungguh pasti akan diberikan jalannya. Iya. Yang repot itu kan yang ngaji yo males. Bisnis yo susah didik ya wegah, tapi pingin sukses. Saya jadi ingat nasihatnya ulama-ulama dulu. Aku ini benci bener ya sama orang yang nganggur dalam urusan akhirat, nganggur juga urusan dunia. Apa dua-duanya ndak? Eneng ya orang nganggur gitu kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini secangkir kopi TV bersilaturahmi dengan Ustadz Ali Musyafa. Wah, Pak Ustadz berat. Pak Ali Musyafa aja lah ya, biar nggak berat ya Pak ya. Iya betul. Nah beliau ini super sibuk nih sebenarnya. Di samping mengurusi sekolah. Nah, juga mengurusi bisnis ya. Bisnis kecil-kecilan. UMKM lah ya. Nyawa. Nah, cocok. Nah, ini Pak Ali, kita ini masuk di 2021. Iya. Kan berarti masih masa pandemi nih, Ustaz. Kira-kira nih, menurut Ustadz Ali apa pandangan ke depan menghadapi ini? Kira-kira apa nih yang bisa ditularkan ke kawan-kawan? Jadi saya tarik napas panjang dulu. Ya, bukan tidak optimis ya, tapi karena memang ke depan ini di 2021 Ustaz. Jadi saya selamat datang dulu Ustaz Lutfi. Saya bilang gubuk 29 ini. Masya Allah. Gubuk 29 di pinggir sawah gitu ya. Jadi gubuk mewah lah ya. Gubuk mewah karena memang betul-betul pinggir sawah. Mepet sawah. Ada kolam, ada sawah. Ya. Udara yang masih sejuk, asri. Tapi saya juga ingin katakan bahwa memang di 2021 ini kita mulai dengan napas panjang itu. Karena tantangan ke depan memang masih cukup berat menurut saya untuk kita bisa tumbuh secara cepat ya. Akselerasi di bidang ekonomi itu memang masih butuh waktu. Saya kira bukan hanya ekonomi, pendidikan juga seperti itu. Ini juga dalam kondisi yang tidak menentu gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kan begitu. Apalagi kita yang mengelola juga sekolah berbasis pondok, boarding. Bagi beberapa yang sudah bisa masuk ya alhamdulillah, tapi kan tidak semua. Dan itu berpengaruh pada putaran ekonomi lokal. Nah, seperti kami di Metro, wali murid kita yang pondok itu kan hampir 50%, hampir 500, karena sisanya yang reguler. Itu juga berpengaruh pada ekonomi, pergerakan ekonomi lokal, Ustaz. Nah, namun meski seperti itu, kita selaku Muslim kan tetap harus optimis ya tadi ya. Tidak boleh lemes. Iya, tetap harus optimis karena di tengah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Masya Allah ya. Artinya banyak orang juga mengambil kesempatan di tengah kesulitan ini. Contoh nih sekarang, tadi pagi saya baru sampaikan di pengajian karyawan MSI. Contoh begini, sekarang jasa yang paling mendapatkan manfaat
dari musibah ini kan tetap saja ada. Ini? Iya, tetap saja ada. Pengantar, jasa pengantar. Ini kan sekarang overload sampai. Oh, yang iya ada online iya, bisnis online karena bisnis online jadi menggurita, ya kan. Kemudian kebutuhan terhadap jasa pengantar juga sampai over. Ini kan orang yang kemudian memanfaatkan peluang di tengah kesulitan. Itu satu contoh. Kedua, bisnis online juga semakin berkembang. Nah, ini kan tantangan ya. Tantangan bagaimana kemudian kesulitan ini kita olah menjadi satu kesempatan di mana kita bisa memanfaatkan peluang itu. Itu kira-kira, Ustaz. Kalau yang misalnya ini katakanlah yang orang-orang agak gaptek nih. Ya. Nah, ini yang kalau yang bisa online tadi mungkin sudah mulai dia menemukan ritmenya ya. Sang kira-kira kalau yang agak gaptek nih. Ustaz punya pandangan enggak kira-kira bisnis apa nih yang bisa mulai digeluti ya. Apa mungkin kembali lagi back to nature gitu, misalnya jualan singkong goreng atau mungkin apa nih? Kan kita perlu suasana sehat. Mungkin perlu apa vitamin yang. Nah, ini mungkin ada pandangan-pandangan ke sana barangkali. Iya, betul. Jadi teknologi ini juga kan menyisakan persoalan-persoalan yang kita semua kan belum tentu siap dengan perubahan cepat. Walaupun ya mau tidak mau kan kita harus mengikuti perubahan itu. Nah, bagi anak-anak muda memang ini kesempatan untuk bagaimana menggali ini menjadi sebuah peluang yang produktif itu. Nah, saya juga melihat, Ustaz, di Metro saja. Metro ini kan kota yang kecil ya, kota administratif ya. Tidak ada industri, gitu ya, pertokoan juga tidak begitu banyak. Tapi hidup gitu, hidup. Nah, ini kan butuh kreativitas. Nah, saya melihat sekarang yang di tengah pandemi ini, walaupun dibatasi jarak, dibatasi orang berkerumun. Tapi saya lihat akhir-akhir ini hampir semua rumah makan itu tetap aja padat gitu ya. Tetap saja padat. Rumah makan tetap padat pada musim pandemi. Nah, ini kan juga unik gitu. Unik ya. Ya. Dan saya lihat ini yang berkembang sekarang, yang padat-padat itu memang rumah-rumah makan yang kreatif, yang milenial. Nah, itu kan sekarang lagi digandrungi ya, dengan menu-menu yang memang harus mengikuti tren anak muda. Artinya mungkin semacam kita ini menjadikan yang lalu itu sebagai pelajaran. Iya. Kemudian kita tidak boleh ketinggalan yang perkembangan masa depan. Ya. Dan itu butuh satu hal yang memang harus ada, kreativitas. Nah, jadi kuncinya harus kreatif. Nggak boleh katakan gini, Ustaz, nggak boleh terpuruk lah ya. Ya. Kan pesimis. Takut juga apa yang mau ditakuti. Uang risiko kita ini hidup itu kan risikonya ya mati ya. Paling besar mati. Iya, itu kan, dan itu risiko yang pasti kan gitu. Iya. Dan satu yang pasti itu kenapa mesti ditakuti gitu kan, Mas? Pasti. Artinya bahwa untuk kreatif itu kan mungkin orang juga butuh eksperimen. Nah, kadang-kadang orang mau eksperimen kan takut gagal. Takut rugi gitu. Ini sebenarnya bukan kok, hampir semua orang pebisnis bilang bahwa ya jangan takut rugi gitu. Tapi bukan itu sesungguhnya, karena semua orang sebetulnya mesti takut rugi. Iya. Tapi kemudian jangan sampai gara-gara takut itu kita tidak pernah melakukan apa-apa. Iya. Tidak melakukan apa-apa. Kalau orang yang tidak pernah melakukan apa-apa itu tidak punya potensi sedikit pun untuk berhasil. Memiliki apa-apa. Iya. Tapi orang yang berani untuk mencoba itu potensinya kan dua, berhasil atau gagal. Ayo mengeluru kan gitu. Betul. Berhasil. Gagal. Dan itu harus dicoba. Artinya kalau kembali ke katakanlah agama kita ini ya. Berarti tetap ikhtiar. Artinya mencoba kan. Harus mencoba dengan segala kreativitas. Kemudian
ya habis itu ya diserahkan aja sama yang kuasa, Yang gitu kuasa, kira-kira iya. gitu. Tapi memang harus optimal ya. Dan optimal itu bukan hanya dari sudut kita. Kadang-kadang kan kita ini merasa sudah optimal, padahal menurut orang lain, oh sih kaya ngono kok merasa Optimal. Padahal belum berdarah-darah gitu ya. Kalau dalam konteks kacamata bahwa usaha itu harus benar-benar pusing dikit, udah nggak mau mengeluh. Nggak ada yang sukses besar itu kok nggak pusing, itu nggak ada. Nah kalau kita hanya jualan, nah ini apa ini? Singkong goreng, budin goreng ini kemudian hasilnya tidak seberapa, ya wajar karena kepusingannya untuk menyiapkan seperti itu juga nggak seberapa, kan begitu. Artinya resiko itu sebanding dengan hasil. Itu saya kira memang begitulah sunatullah. Tapi kan ada begitu. orang bilang ini resikonya kecil, hasilnya besar gitu. Nah, itu sulapan. Itu sulapan dan itu pun risiko. Risikonya nek konangan jadi pentungi kan gitu. Karena ada sebagian pembisnis itu bilangnya ini dimotivasi kayaknya oleh motivator yang hebat mungkin. Ini modal kecil, hasilnya besar. Iya, terus orang ikut-ikutan. Resiko kecil, hasilnya wow gitu. Kan banyak orang tuh. Ini resikonya hanya ini modalnya kecil tapi Anda akan berlipat-lipat. Giliran uang dimasukkan tidak pernah kembali. Itu kan. Dan itu sudah sering terjadi dan masih saja ada yang tertipu itu kan begitu. Ini sahabat secangkir kopi TV ini dicatat ini. Jadi memang resiko itu sebanding dengan capaian hasilnya gitu. Ada hasil capai itu mesti sebanding dengan resiko yang didapat. Gitu, jadi kalau mau dapat gunung ya usahanya untuk mendapatkan itu ya seimbang gitu kan. Ya kalau kita sebetulnya kan kadar apa ya, otak kita diberikan Allah itu kan luar biasa besar. Tapi seberapa sih kita menggunakan itu tuh kan? Iya. Tinggo ngaji ora patek jojo kan. Tinggo ngapal ora patek gitu. Tinggo bisnis susah didik wegah gitu. Nah, terus mau yang mana gitu? Iya. Ya kalau mau ambil jalan jadi penghafal sungguh-sungguh pasti akan diberikan jalannya. Yang repot itu kan yang ngaji yo males. Bisnis yo susah didik ya wegah, tapi pingin sukses. Saya jadi ingat nasihatnya ulama-ulama dulu. Aku ini benci bener ya sama orang yang nganggur dalam urusan akhirat, nganggur juga urusan dunia. Apa dua-duanya ndak? Eneng ya orang nganggur gitu kadang-kadang. Orang nganggur ada ya, padahal sebenarnya peluang itu tetap ada saja. Jadi di 2001 dalam kondisi pandemi ini tetap kita optimis, tetap harus optimis bahwa kan kita tidak tahu kiamat kapan persoalannya gitu. Jadi ya kita harus tetap optimis lah ya. Iya. Sekarang terakhir Ustaz, pertanyaannya. Ini kan pandemi ini kan menyisakan orang-orang yang kena PHK nih. Ada karena perusahaannya kolab gitu. Akhirnya PHK besar-besaran. Disadari atau enggak sadari, pokoknya itu nyata lah di sekitar kita. Apa nasihat Ustaz untuk kawan-kawan yang kena PHK ini? Pertama, tidak berhenti dari rahmat Allah kan gitu ya. Nah, ini belajar dari Ustadz kan. Tidak boleh putus asa. Ya, tidak putus asa. Kita tidak pernah berhenti untuk berharap dari rahmat Allah. Itu sandaran vertikal yang saya kira juga harus ada. Karena usaha kita itu juga tidak terlepas dari situ kan. Jadi harus tetap punya harapan. Gitu. Yang kedua bahwa kita juga harus mulai memetakan sesungguhnya setiap kita punya potensi. Sekecil apapun tuh mesti ada. Berani melihat diri sendiri ya. Jangan selalu takut ya. Potensi kita apa nih sekarang? Betul, potensi kita apa ini? Ya dipetani lah sekecil apapun gitu. Karena buat orang kreatif singkong ini tidak hanya sekedar bisa digoreng. Contohnya karena yang ada di depan ini cuma ada singkong. Goreng Tidak hanya sekedar digoreng. Digoreng itu ada yang mentah langsung digoreng. Saya jadi teringat ketika saya di Jogja itu. Main di Jogja. Rumah makan yang sederhana. Rumahnya rumah joglo lawas itu ya biasa sekali gitu. Menunya itu serba segar. Keripik pisang langsung diperet itu, langsung digoreng, langsung disajikan. Singkong juga begitu. Singkong mentah itu. Tapi nggak jabu dulu kan? Nah, udah siapin. Tapi betul-betul masih mentah kayak yang tadi itu. Digoreng. Dan
itu menjadi diferensiasi produknya, menjadi sesuatu yang beda. Bahan sama tapi outputnya bisa berbeda. Nah inilah kreativitas. Nah teman-teman yang mungkin sekarang di PHK, itu galilah itu. Dari hal yang sederhana yang orang lain tidak terpikirkan, coba dipikirkan. Siapa tahu teman-teman yang sekarang melihat gandul muda itu bisa jadi sesuatu, jadi manisan, jadi keripik apa? Muda. Keripik pepaya muda. Kan bisa saja gitu ya. Saya juga ini jadi saya khawatir, saya lama-lama sering di sini, nanti saya malah betah di sini. Itu saya agak khawatir gitu. Pingin pensiun di ngurusi sekolah, saya malah pingin di sini nanti. Tapi ya itulah, kita tidak boleh berhenti. Kesempatan itu kan selalu ada. Saya tadi juga sampaikan ke teman-teman, usaha ini juga harus tetap dijaga kan begitu. Kadang-kadang tidak harus profit yang didapat, Ustaz. Benefit itu juga penting. Jadi kalau nilai tambah ke konsumen, orang lain ya. Jadi begini, kita ini kerja konstruksi itu sehari bisa 200 sampai 300 memperkerjakan orang gitu. Coba kalau kita hitung, kemudian satu orang itu harus membiayai 2 anak, 1 istri, itu kan satu keluarga sudah 4 kali 300 sudah berapa yang bergantung dari situ. Nah kalau terus usaha kita ini tidak berjalan, berapa orang yang kemudian terdampak terdampak. Makanya harus tetap punya semangat untuk ini bisa jalan. Ya, itu kan tidak semata-mata kita mendapatkan profit dari situ, tapi nilai memberikan peluang. Nah, semangat untuk berbisnis itu harus ada semangat itu. Kalau kita bisnis bisa memberdayakan 1-2 orang, 2 orang itu kemudian punya anak, istri, dan seterusnya. Nah, tidak harus besar. Ini jadi kawan-kawan secangkir kopi TV tetap optimis bahwa rahmat Allah itu luas, dan jangan hanya berpikir profit, tapi juga benefitnya. Harus diingat-ingat itu, nilai tambahnya itu apa. Insya Allah nanti setelah ini kita akan bincang-bincang lagi tentang ternak lele. Dan ini penting, harus terus diedukasi teman-teman muda ini juga, supaya mereka yang mungkin lebih cerdas dari kita, anak-anak muda sekarang lebih kreatif lah. Ini ya anak saya aja SMA itu ya saya biarkan dengan online-nya sekarang. Udah dagang dengan online gitu. Saya tidak melihat untungnya berapa, rugi biro ya pernah rugi. Karena ya pernah dihapusi juga gitu kan. Udah pesen enggak dikirim. Nah, saya bilang ya nanti ke depan hati-hati gitu. Ya itu learning cost, biaya belajar itu ya memang mahal. Tetapi kalau rugi terus itu kan jadi stupid cost. Nah, yang susah kalau stupid cost. Biaya apa? Nggak pinter-pinter. Biaya kebodohannya itu. Nah itu harus, kalau sekali itu kan jadi bahan belajar. 2 kali oke. Jangan sampai ketiga kali nanti masih kalau kata mbak saya bodoh kok dipelihara. Nah, ya jatuh jangan berkali-kali lah jatuh. Habis di jalan. Baik, terima kasih nih Ustaz obrolan siang ini. Mudah-mudahan obrolan singkat ini nanti bisa memotivasi kawan-kawan, khususnya di musim pandemi. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.